Semangat pagi Bu Kiki. Pagi Bu. Apa kabarnya nih? Ya, luar biasa. Luar biasa. Baik ya. Senang rasanya. Bagaimana perkembangan belajar daringnya? Lancar. Lancar ya. Ruko atau segala macam? Ya, bisa ikut. Oke, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan, lancar ya? Terjawab tidak kalau menulis satu pertanyaan di ruko atau elaborasi? Kalau di elaborasi, kalau secara spesifik tidak, tetapi kita bisa menarik jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Oh, oke, bisa. Ada memang instruktur yang memang langsung menjawab pertanyaan, tetapi ada juga yang dari penjelasan beliau kita bisa tarik seperti itu. Oh, oke, baik. Berarti sedikit banyak terjawab lah ya. Baiklah. Kemudian bagaimana dengan komunikasi kelompok? Baik kerjasama kelompok ya, akhirnya dengan pastel atau segala macam gitu ya. Oke. Setelah kalau begitu mudah-mudahan ini tetap menyemangati kegiatan ya, moodnya tetap apa ya? Terpelihara dengan baik ya. Sempat agak itu sih Mem, ya agak merasa capek dan lain sebagainya karena memang ini kan masa-masa sibuk ya di sekolah, semakin tengah semester, dan sebagainya, selain juga kan. Tapi saya senang sih karena waktu kegiatan daring kemarin itu kita bekerja sama dengan CGP dari luar kota Pontianak, dalam satu kelompok. Nah jadi di situ kebetulan saya di BOR SD itu kan sudah 2 kali bekerja sama dengan rekan-rekan ini gitu. Jadi kami kayaknya sudah mulai terikat gitu ya, ada ikatan, ada bonding. Nah, kemudian kemarin itu ada pengalaman yang menurut saya itu menyenangkan. Kami semua capek nih. Waktu rukal yang terakhir ini, rukal modul 2.2 ya. Jadi kami semua capek sekali karena semua sama-sama banyak kegiatan. Jadi pada saat itu kami mau harus selesai malam ini juga supaya besok kita bisa istirahat gitu. Jadi akhirnya kami kerjakan sama-sama. Rukolnya udah selesai, kami nyambung lagi. Rukol lagi nambah sampai itu jam 6 sore. Tapi selesai. Dan kemudian yang membuat saya senang itu ketika teman-teman dari luar kota Pontianak ini minta kita berbagi gitu. Karena mereka pengalaman untuk share screen gitu kan terbatas. Nah, mereka dulu kalau kita kan mungkin terlatih karena pandemi ya. Kalau mereka kan mungkin pandemi pun luring gitu, tidak yang instan. Jadi kemarin kami itu satu kelompok itu belajar share screen. Jadi eceknya kita yang ini instruktur, kita yang eceknya instruktur gitu kan. Bagi akhirnya bantu kami itu, oh iya saya bilang nggak apa-apa. Kalau teman-teman memang mau, saya juga mau bercanggih. Jadi kami sambil rukol, ujung-ujungnya itu 1 jam sisanya itu kami ini berlatih share screen gitu. Jadi buat saya mungkin simpel sih kayaknya ya, belajar share screen aja gitu. Tetapi melihat teman-teman tuh bahagia gitu, rasanya tuh wah senang gitu. Jadi kita yang capek-capek itu terobati ya. Datang banja kan bahagia. Bahasa Sunda itu. Oke, mantap, luar biasa. Jadi belum apa-apa kita udah bagi-bagi sesuatu ya. Saling berbagi kan. Luar biasa. Oke, kali ini di PE 3 tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kan yang di Lokakarya 2 kemarin kita juga udah menyinggung soal kerja, ada visi dan prakarsa sekolah. Nah, sekarang di PI 3 ini lebih kepada refleksi kemudian penarikan benang merah apa yang udah dilakukan pada PI 2, LK 2, kemudian apakah sudah diterapkan, apakah tantangannya seperti itu. Nah, saya mau ngajak Mbak Titi cerita nih, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Mbak Titi tersebut? Silakan. Ya,
kemarin itu kan ada 3 ya, 3 pihak atau 3 responden dari kepala sekolah, rekan sejawat dan juga anak murid. Betul. Jadi kalau dari kepala sekolah ini saya simpulkan ada beberapa hal yang memang saya harus tingkatkan. Beliau sih tidak memberi saya yang kurang gitu Bu ya, tetapi ada menurut saya poin-poin yang memang harus dikembangkan oleh saya. Yang pertama ini saya lihat saya harus membuat catatan kekurangan dan kelebihan dalam praktik mengajar. Nah memang setelah saya tinjau kembali memang itu belum rutin saya lakukan. Karena saya tanya kok beliau tahu ya. Kemudian meminta masukan murid serta rekan sejawat untuk membuat rencana pengembangan diri. Dan setelah saya refleksikan lagi, oh iya memang saya masih kurang seperti itu. Kemudian beliau juga mengharapkan agar saya mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, berbagi praktik baik, kemudian mendorong murid memperbaiki kondisi dan belajar dari kesalahannya. Ini sih sepertinya kalau saya simpulkan seperti restitusi ya, betul. Mendorong murid dan memang itu kan baru ini saya kenal dan memang baru belajar dalam proses belajar merestitusi siswa. Kemudian melibatkan orang tua murid sebagai pendamping dan sumber belajar sekolah, untuk mengajak warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru dalam mewujudkan visi dan program sekolah. Nah ini memang menurut saya selama ini memang belum pernah saya lakukan. Jadi serta melibatkan orang tua murid dalam pengembangan sekolah. Nah itu memang belum maksimal kita lakukan. Jadi ini adalah feedback dari kepala sekolah. Kemudian dari rekan sejawat ini saya simpulkan mereka mengharapkan saya mulai mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi. Dan memang selama ini memang belum saling mengobservasi. Yang lebih seringnya itu ya observasi sendiri, nanti curhat, tapi tidak pernah meminta teman yang visit ya. Belum pernah visit rekan sejawat. Kemudian ada lagi yang minta mengajak rekan guru memanfaatkan media digital. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan jadi coach buat mereka seperti itu. Ini feedback dari rekan sejawat. Kemudian dari siswa, setelah kita lihat yang mana yang wajahnya muram dilingkari anak-anak, saya simpulkan bahwa saya harus lebih banyak mendengar pendapat mereka gitu. Mereka minta didengar lebih banyak. Kemudian mereka minta saya melibatkan mereka dalam membuat keputusan, membuat cara baru jika mereka tidak mengerti. Kemudian yang semuanya, yang empat-empatnya itu melingkar itu mengajak rekan lain di luar kelas untuk mengajar bersama. Jadi memang seperti saya katakan belum pernah saya mengajak rekan dari luar untuk mengajar, kecuali untuk menggantikan pernah, tetapi untuk mengajar bersama sepertinya belum pernah. Team teaching ya? Iya. Kemudian meningkatkan komunikasi dengan orang tua mereka. Menurut mereka seperti itu. Tadi ada hal yang menarik nyangkut soal digital tadi ya. Kalau nggak salah saya kan komunitas praktisi yang ada di sini sudah berdiri dan Mbak Titi juga pionir untuk menggerakkan PMM. Nah dari PMM itu apakah ada yang bisa digunakan untuk sharing, terutama yang berhubungan dengan hal pengajaran menggunakan digital atau sekitarnya? Untuk saat ini sih kami memang belum sampai kepada topik pembelajaran, ada topik yang membahas tentang pembelajaran digital. Tetapi sampai saat ini komunitas kami belum bergerak ke arah itu. Tetapi kalau misalnya pemanfaatan digital, memang sejak COVID sebenarnya saya sudah menggerakkan rekan-rekan. Kita bisa ceritain ya. Cerita dong. Tapi itu waktu COVID loh ya. Pada waktu COVID saya memang ada melemparkan ide seperti itu. Bagaimana kalau misalnya kita harus mencoba daring, pakai Google Meet, tetapi oleh pimpinan memang menurut pimpinan janganlah, karena masih banyak guru-guru yang belum paham IT gitu bahasanya. Tapi waktu itu saya katakan sebenarnya itu tidak masalah kalau kita mau belajar, kita dampingi.
Tetapi karena kebijakan beliau sudah seperti ini saja, ya jadi kita seperti itu. Tetapi saya mengajak rekan-rekan yang memang bisa cepat belajar. Jadi mereka juga ada mengadakan kelas daring online yang sinkronus ya. Tetap mencoba meskipun hanya palinglah 2%-3% gitu dari keseluruhan. Kemudian saya ajak rekan-rekan itu memanfaatkan Google Form. Tapi yang pertama itu ini akun Belajar ID. Oh iya. Pada waktu itu kan memang belum gencar, Betul. belum gencar. Tetapi saya sudah membaca bahwa akun Belajar ID harus diaktifkan. Jadi pada saat itu saya dorong rekan-rekan ini, ayo dong aktifkan. Yang senior saya handle langsung, Bapak Ibu nggak usah tanya ini untuk apa gitu. Saya bilang pokoknya saya aktifkan aja, Bapak Ibu catat passwordnya. Itu saya nggak kepikiran itu akan digunakan berkelanjutan gitu. Cuma saya pikir kalau dulu SIM PKB aja kita harus aktifkan. Nah kalau sudah disuruh aktifkan berarti aktifkan gitu. Saya bilang, saya himbau. Kemudian yang teman-teman yang saya nilai bisa sendiri nggak saya handle. Saya memang handle yang senior-senior. Jadi ceritanya yang senior sudah saya aktifkan, yang muda-muda ini tidak saya aktifkan. Saya katakan coba aktifkan sendiri kan bisa gitu. Nah ternyata ada beberapa yang memang melalaikan seperti itu. Nggak dipakai kok gitu. Nah tiba saatnya waktu dinas mengadakan apa itu namanya catering ya. Catering itu barulah berkalut gitu. Yang muda-muda ini, oh iya Kak, ternyata perlu ya. Kemarin Kak Kiki suruh kami aktifkan tuh, kaminya bandel nggak mau gini gitu. Makanya sih pakai keluar kata makanya gitu kan. Nah kemudian terbantu juga oleh kegiatan catering itu kan, semakin dikuatkan ibaratnya, semakin dikuatkan. Nah, jadi itu pemanfaatan akun pembelajaran. Nah kemudian setelah itu saya ajak menggunakan Google Form. Itu kan lumayan nih ngajarin senior pakai Google Form. Nah, jadi ada sudah beberapa orang yang bisa membuat absen online gitu. Saya kemarin tujuannya cuma absen online aja Bu. Jadi Ibu nggak repot-repot saya bilang gitu. Tapi kalau untuk soal belum. Nah ini sekarang kami sedang menjadi aktif untuk melatih para senior ini memanfaatkan media pembelajaran dengan kerjasama dengan mahasiswa kampus Merdeka. Oh iya. Karena memang kebetulan saya juga jadi pamong ya. Jadi saya katakan pada dari mahasiswa, tolong bantu kami guru-guru senior ini sedang semangat untuk belajar memanfaatkan multimedia. Jadi tolong karena kami ini waktunya terbatas, tolong kalian yang bantu kasih tahu caranya. Jadi sudah kemarin kita udah deal hari Jumat, sebenarnya Jumat kemarin, cuma karena mahasiswa ada ada simulasi, saya juga ada kegiatan dari dinas, akhirnya kita mundurkan. Itu mereka mau minta ajari gimana sih caranya pasang fokus, nanti cara kita download ini itu gitu. Sebenarnya itu simpel sekali, kita bisa sekali aja bisa gitu. Tetapi kadang-kadang kan kita ini sibuk gitu ya Mem, sibuk waktunya nggak ketemu. Nah jadi saya pikir oke, daripada dapat sepotong-sepotong dari saya, nanti ibu-ibu belajar aja langsung dibimbing adik-adik mahasiswa. Menarik sekali, berarti melibatkan aset yang ada ya. Melibatkan aset AI ya. Masuk. Karena disadari ya masuk. Ya betul, semuanya. Terus saya juga melihat Mbak Kiki ini visionaris ya, sesuatu yang belum bisa diprediksi orang, Mbak Kiki udah bisa coba untuk ini tujuannya seperti apa. Memang seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki sikap seperti itu, visionaris. Jadi dia bisa membaca apa sih langkah selanjutnya. Mantap. Lalu tadi ada yang penglibatan orang tua yang belum dilakukan ya. Nah, rencananya seperti apa nih? Nah, sebenarnya sih saya sebenarnya kemarin mau agak-agak protes juga ya. Kok Bapak bilang saya belum melibatkan orang tua gitu. Tapi mungkin beliau menilai itu belum maksimal mungkin ya. Mungkin belum sempat konfirmasi juga dengan beliau. Tapi selama ini sih ya Bu, yang pernah kami lakukan tentu waktu kegiatan proyek saya memang banyak melibatkan orang tua. Sebagai narasumber karena kebetulan kemarin semester yang lalu itu kami kan P5-nya tentang makanan tradisional. Nah jadi memang saya meminta bantuan orang tua menjadi narasumber di kelas
proyek gitu. Nah, kemudian dalam kegiatan lainnya juga kayak kita ada galaksi. Oke, apa itu? Gelar aksi karya siswa. Oke. Kayak apa? Mungkin kalau Panen bilang belajar ya. pentas seni gitu ya. Iya, tidak hanya seni sih, tetapi semua karya selama 6 bulan. Oh, oke. Kayak apa? Panen raya. Panen raya belajar. Festival. Festival belajar gitu lah, Iya. seperti itu. Nah, di situ saya melibatkan orang tua, terutama dalam hal pendanaan. Pendanaan, gitu. Tetapi itu memang saya langsung person to person gitu, enggak yang dalam satu skop yang lebih luas gitu. Jadi mungkin kepala sekolah ininya orang tua secara menyeluruh seperti ya. itu. Benar sekali. Aku pernah terpikir untuk mengadopsi kegiatan Parent Teaching Day. Kepikiran ada, tapi belum dilaksanakan. Oke. Ada kepikiran sudah. Mungkin boleh dipikirkan Iya, ya. thank you banget. Tadinya sih saya di sini sudah karena kebetulan orang tua di kelas saya ini kan lumayan dekat ya mereka gitu. Jadi saya pikir kenapa tidak langsung diresmikan saja buat paguyuban orang tua. Betul. Gitu. Karena memang kami belum ada buat seperti itu sih. Jadi itu satu prakarsa baru ya. Iya. Membuat paguyuban sekolah menarik sekali. Baik, kelas saya dulu ya. Di kelas dulu. Selanjutnya baru kelas-kelas yang lainnya. Ya, karena saya pikir kalau sekolah itu kan sudah ada komite. Betul. Nah, jadi mungkin di kelas aja gitu. Sip, menarik. Oke, sekarang saya mau tanya, itu tadi tentang refleksi dari 360 ya. Sekarang kita maju ke pembelajaran sosial emosional tentang modul 2.2. Nah, apa sih yang udah dipelajari oleh Mbak Cici? Apa yang menarik? Apa tantangannya? Kemudian bagaimana mengatasi hal tersebut? Yang menarik, Ya, yang menarik ketika belajar PSE, menurut saya waktu belajar PSE ini ya, kepikiran di otak saya. Ini sengaja ya ditaruh di sini gitu. Di masa-masa ketika kita sedang sibuk, di bulan-bulan kita sibuk belajar modul seperti ini gitu. Sempat kepikiran itu Mas. Sempat kepikiran. Ini sengaja ya supaya kita mengalami gitu. Supaya mengalami ya bagaimana sosial emosional itu diaduk-aduk. Jadi manajemen ya. ya, bagaimana kita bisa manajemen PSE kita gitu. Jadi yang pertama sih saya belajar bahwa anak-anak harus berkembang secara holistik, intelektual, sosial, emosional. Nah, jadi untuk bisa membuat anak berkembang itu gurunya dulu nih harus lebih matang ibaratnya dalam sosial emosional. Saya kan termasuk orang yang ekstrovert ya, kalau marah ya marah gitu, terbuka nampak sekali kan gitu. Jadi menurut saya kalau saya ingin anak murid saya lebih kalem, ya berarti saya juga harus melatih diri saya pembawaannya lebih tenang gitu. Model ya. Ya, jadi teladan ya. Nah, kemudian lebih dalam mempelajari tentang PSE ini. Gitu. Yang sangat-sangat berkesan dari modul 2.2 ini? Menurut saya sih stop ya. Stop. Ya, Sudah dilaksanakan? sudah. Sudah. Bagaimana reaksinya? Itu lebih ke kita kan, lebih untuk menenangkan diri kita gitu. Nah, jadi ya seperti saya katakan, saya kan orangnya suka yang outspoken. Kemudian maunya cepat gitu. Ayo janganlah pada cepat gitu. Nah, jadi ketika ini juga saya harus belajar mengontrol emosi juga. Jadi tahan nafas, enak ya kita ngomongnya enak, tapi melakukannya tuh perlu waktu. Perlu latihan. Jadi kemarin tepat ketika kita belajar modul ini dan akan kolaborasi, akan masuk sesi kolaborasi 1. Nah, itu anak murid saya itu buat ulah siangnya sebelum itu. Ya. Nah, jadi aduh
jadi saya hampir marah tapi tadi malam saya baca stop ya. Ayo, saya stop. Saya tarik nafas, saya duduk, saya praktekkan. Dan setelah itu memang pada saat itu memang itu pertolongan pertama pada kemarahan, kalau boleh dibilang ya. Stop itu pertolongan pertama pada kemarahan. Ketiga kan juga ya. Ketiga kan. Oke, kita catat kata itu tuh nanti kita pakai. Iya, jadi oke, setelah tenang kembali ke kelas semua bisa diselesaikan. Dengan baik ya. Oke. Itu salah satu contoh dari yang udah dipelajari di modul 2.2 tentang PSE, kemudian hal yang menarik, kemudian tantangan yang betul-betul dirasakan, ada nggak dari mempelajari hal tersebut? Sebenarnya menurut saya apapun kita pelajari tantangannya ya ke diri kita ya. Bagaimana kita tantangannya itu lebih ke kitanya sih, lebih ke sayanya aja gitu. Menurut saya bagaimana saya mau melatih dan mau menerima, misalnya dikatakan, misalnya ada rekan katakan Bu, kontrol emosi dong, ada teman-teman atau anak murid sendiri kadang, Bu jangan marah lah Bu, biasa anak-anak kan gitu. Dan ada satu anak yang berani pada waktu kita belajar modul 1.3 tentang Bagja ya, tentang Bagja 1.3 ya, 1.3 Bagja. Saya minta anak-anak kasih pendapat nih tentang mimpi, karena kan saya maunya pembelajaran yang menyenangkan. Nah, jadi supaya untuk capai visi kan saya perlu tahu nih bagaimana pendapat anak-anak tentang apa yang sudah saya lakukan di kelas gitu. Jadi mereka tanya, ada satu anak nulis, saya tidak suka ketika Ibu Kiki tidak bisa mengontrol emosi. Bisa tulis begitu. Ada ya anak yang bisa menulis begini gitu. Jadi saya pikir, oh ya, saya itu kan diperhatikan oleh mereka, dilihat, disayang itu. Ya. Jadi kadang-kadang saya mikir kalau anak saya ribut, berarti mungkin selama ini saya ngomongnya juga nyaring, juga mungkin tingkah laku saya juga ribut, makanya anak didik saya ikut ribut gitu. Jadi poinnya teladan ya Bu ya, teladan gitu. Jadi teladan. Anak murid saya berani ngomong ya karena memang saya juga mungkin gurunya berani ngomong gitu, berani nyampaikan gini-gini gitu. Jadi mereka pun termotivasi untuk ngomong. Menarik sekali. Ya, bicara tentang PSE, apa yang direncanakan untuk penerapan di kelas? Untuk di kelas, ya saya pikir saya akan menerapkan KSE tentang kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti apa tuh bentuknya? Nah, pastinya untuk kesadaran diri itu saya mau mengajak anak sebelum masuk kelas untuk meletakkan emosi mereka sebelum belajar dan setelah belajar. Oke, menarik sekali. Berarti semacam diagnosis ya. Bisa jelaskan detail nggak? Ini Saya- bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain ini. Saya mau buat lingkaran emosi, kemudian kartu nama, kemudian nanti ketika datang mereka ambil kartu namanya, letakkan di mana emosi mereka pada hari itu, pada pagi hari itu. Jadi saya berharap kalau pagi saya sudah punya data itu, setidaknya saya bisa membuka pelajaran dengan cara yang sesuai dengan emosi mereka saat itu. Kemudian pulangnya juga mereka saya minta letakkan ini. Cuma saya berharap sih nantinya mereka jujur ya. Jangan karena mereka senang, saya senang karena mau pulang gitu. Iya. Semoga nanti tidak ke sana ya, bisa diarahkan gitu. Jadi setidaknya nanti kalau misalnya ternyata mereka kurang senang ketika belajar hari ini, itu kan bisa jadi evaluasi buat saya gitu untuk pembelajaran berikutnya. Seperti itu sih memang rencananya. Kemudian untuk yang keputusan yang bertanggung jawab ya, nah, saya mungkin lebih memperbanyak lagi kerja kelompok, model kerja kelompok, tetapi dengan memilih sendiri. Jadi saya mau melatih mereka untuk, karena kamu sudah pilih kelompok sendiri, kamu harus bertanggung jawab di dalam kelompok itu. Meletakkan dasar tanggung jawab pada. Iya.
unsur kedisiplinannya juga ada di situ. Menarik sekali. Jadi ada dua hal yang akan diimplementasikan dan saya rasa itu adalah hal yang baru di sekolah ini. Berarti bisa dibilang sebagai satu prakarsa terhadap satu hal, prakarsa untuk perubahan sekolah. Menarik sekali. Lalu kira-kira harapannya apa ya? Harapan saya kalau misalnya sosial emosional anak ini semakin baik, saya harap mereka ini semangat belajarnya juga meningkat, sehingga nanti bisa berpengaruh pada hasil belajar mereka. Ada niat untuk dikeluarkan ke kelas-kelas yang lain? Oh, iya. Itu pasti. Ya seperti tadi kan teman-teman mintanya saya itu berbagi praktik baik. Iya. Cuma kadang-kadang kan begini ya, saya tuh kadang orangnya kalau nggak ditanya ya enggak gitu. Tapi kalau orang tanya, oh saya mulai nih. Nah, memang saya harus apa ya namanya? Karena gini, memang kadang saya tuh merasa kalau misalnya kita ngomong begini-begini gitu, seakan-akan kita tuh terlalu membanggakan diri seperti itu. Ada kekhawatiran seperti itu, nanti dianggap sok benar, padahal saya juga bisa gitu. Takutnya tuh seperti itu. Kekhawatiran Ada kekhawatiran seperti itu. Takutnya nanti padahal biasa-biasa aja kok gitu. Enggak biasa-biasa aja, ini luar biasa aja. Tetap ada kekhawatiran seperti itu. Saya takutnya nanti ketika maksud saya berbagi, nanti ditangkap oleh pihak lain itu kayak mengajari, sok ngajarin gitu. Masih ada kan kekhawatiran seperti itu, masih ada. Meskipun saya juga merasa teman-teman sudah memahami gitu, memahami saya seperti itu, tapi kekhawatiran seperti itu masih ada. Jadi kadang-kadang saya perlu ditanya, pikir gimana ini? Kalau misalnya ditanya saya langsung jawab, langsung saya bagi. Gitu. Ini menarik nih. Bicara tentang kekhawatiran yang ada di dalam diri ini kan satu hal yang harusnya kita patahkan ya, supaya kita bisa maju. Nah, kira-kira Mbak Jika udah tahu nih, ini khawatir saya akan dibicarakan seperti ini. Ada nggak pemikiran-pemikiran lain yang kira-kira aku harus bergerak maju untuk mengatasi kekhawatiran ini? Kira-kira ada harus dilakukan? Sebenarnya lakukan aja gitu. Iya, lakukan aja supaya kita tahu ternyata positif tanggapannya gitu. Oh ya, saya bagiin satu hal dengan berapa minggu lalu kan saya sebenarnya saya sudah lama pengen nulis. Senang sekali saya. Saya cinta saya tapi selalu putus di tengah jalan. Dan saya rasa tidak punya keberanian. Saya khawatir gini, Mas. Saya tulis, menurut saya bagus, ketika ditampilkan, nggak ada gitu. Gitu, takutnya tuh begitu. Khawatir lagi ya? Iya, saya orang yang gak khawatir seperti itu. Belum, apa ya namanya, orang lihat kayaknya Bu Kiki pede gitu ya, padahal enggak gitu. Padahal enggak gitu. Kalau saya bilang iya. Iya, tapi sebenarnya di diri saya sendiri masih ada rasa kayak rendah diri gimana gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya pikir kalau saya tumpuk terus ini tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya kita terbitkan, kemudian ada pendapat yang tak baik, setidak-tidaknya kita sudah terbit gitu, sudah ada muncul karya kita kan. Jadi akhirnya saya waktu itu saya lagi nulis koneksi antar materi modul 2.1. Jadi setelah itu udah jadikan sebuah tulisan artikel aja sekalian gitu kan, saya tulis mumpung masih semangat saya cepet-cepet hubungi Pak Ya. Jadi Pak Ya, ini ini masih menerima tulisan nggak? Masih ketemu jawaban. Jadi akhirnya terbit di koran. Terbit. Saya pikir nggak lama. Saya pikir lama kan. Jadi saya santai-santai udah saya kirim ke Pak Ya kan. Jadi kemudian sampai besok lusa Pak Dia bilang Bu Kiki udah terbit ya ini gitu. Kan cepat sekali Pak, saya bilang gitu. Ternyata juga kan ketika itu setelah terbit Ibu ada lagi nih, sebarkan nggak ya? Takutnya nanti dikira sombong gitu. Saya pikir saya sebarkan untuk apa ya?
supaya orang puji saya, supaya saya dapat masukkan ke lisan saya. Apa nih? Saya meluruskan niat saya dulu nih. Ya. Seandainya saya minta orang puji, nanti orang nggak memuji saya, malah mengkritisi saya gimana gitu. Akhirnya saya sebarkan, pertama di status sendiri. Kemudian di grup-grup sekolahan selalu number one ya. Kalau sini CGP ya, grup CGP. Saya mau baca. Setelah itu di Facebook saya. Facebook saya kan hanya teman-teman saya, jadi saya pikir udah apapun pendapat teman-teman, pokoknya teman saya gitu. Masih nggak berani. Jadi saya itu dan ya apa rata-rata positif gitu, menyemangati banget. Kemudian ada juga yang memberi masukan yang bagus sekali gitu. Jadi kan positif gitu. Jadi kekhawatiran itu patah ya. Iya. Jadi lakukan saja. Lakukan saja. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Iya kan? Kalau kita udah coba, dapat tantangan, terus bagaimana kita menaklukkan tantangan tersebut? Sebenarnya saya mau baca. Baik, akan saya kirim. Terus sempat aku kemarin pikir, mau kirimnya temen ini ya gitu. Saya suka sekali dengarnya. Saya cinta orang-orang suka menulis tuh. Tapi saya baru satu loh. Dari 1, 2, 3, sedikit-sedikit lama-lama jadi bikin. Ada sih satu, itu pun juga karena dia desek-desek Pak Jajan kan, ayo kita tulis. Iya, karena Pak Jajan tahu potensi. Ya, Pak Iya juga tahu potensi. Mantap, luar biasa. Oke, lanjut kita ya. Masuk ke dalam keterlaksanaan tahapan belajar nomor C. Nah, di kegiatan yang lalu kan sudah dibuat tentang prakarsa perubahan dari diri sendiri, kemudian prakarsa perubahan sekolah, kemudian Mbak Kiki juga udah buat tuh penerapan baja. Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana keterlaksanaan hal tersebut, kemudian ceritakan apakah ada tantangannya, kemudian bagaimana. Ya, kalau terlaksana, ya terlaksana. Karena ketika saya melakukan perubahan itu kan, memang saya ikuti tahapan-tahapannya. Iya. Ya. Kemudian apakah hasilnya sesuai dengan visi yang saya harapkan? Menurut saya sedang mengarah ke arah itu. Ya, sudah terjadi perubahan. Iya. Kemudian kendalanya mungkin masih tentang bagaimana saya bisa berkolaborasi secara maksimal, baik itu dengan pimpinan maupun dengan rekan sejawat. Sebenarnya kendala yang dihadapi itu bukan masalah komunikasi, tetapi hanya karena memang waktu. Itulah kendalanya. Jadi saya kan mau kolaborasi ini, tetapi rekan-rekan lain juga kan punya program-program yang harus diselesaikan. Jadi memang menemukan waktu. Iya. Kalau misalnya dengan pimpinan itu secara keseluruhan sih beliau mendukung ya, jadi tidak pernah ada membatasi seperti itu. Selama itu baik silakan dilakukan. Cuma memang ketika saya ada hal-hal yang ingin saya kolaborasikan dengan beliau karena kesehatan beliau kan, jadi di situ kendalanya. Pernah mencoba satu hal yang baru untuk mengatasi hambatan tersebut nggak? Belum ketemu nih. Mungkin Mem punya saran untuk saya. Katanya saran ya. Kalau saya berpikir bahwa memang menentukan waktu itu kita komunikasi dulu. Kalau nggak bisa nggak bisa luring, mungkin bisa dari kemungkinan. Jadi sekali lagi memang mencapai hal tersebut harus disepakati bersama sehingga bisa. Yang mau disampaikan nggak tentang kegiatan tentang PI ya, hal-hal yang menarik tentang PI ini awalnya itu waktu PI 1 saya pikir namanya PI itu semacam evaluasi, tapi setelah dijalani ternyata ini bukan ajang evaluasi gitu, tetapi ini ajang berbagi semacam coaching lah gitu ya, kepada kami. Tadinya tuh saya agak was-was loh kalau mau PI, tapi nanti dievaluasi, nanti bukan ini yang harus kamu lakukan di lapangan gitu. Bayangannya kan seperti itu. Ini tidak tepat, ini kurang pas atau bagaimana, ternyata tidak gitu. Kita didampingi, tetapi tidak dengan
kayak menyalah-nyalahkan gitu, Tidak nggak ada, iya. tidak judgement gitu ya. Nah, kemudian hal yang menarik juga karena ini bukan sebuah evaluasi, jadi yang menarik menurut saya dalam ini sih, saya sebagai CGP itu harus jujur, Iya. harus jujur menyampaikan supaya apa? Supaya saya juga bisa dapat umpan balik dari kegiatan ini. Kalau misalnya saya sampaikan yang baik-baik saja atau misalnya hal yang tidak saya laksanakan, itu kan apa ya, nampaknya Nampak baik tapi tidak. nampak baik, tetapi kan saya nggak dapat apa-apa gitu. Tadinya kan memang ada kekhawatiran Bu, kekhawatiran bahwa ini kayak evaluasi ya, kayak kita dinilai ya, kayak kita di ini ya, dilihat ya, paham apa enggak ya. Nah itu hal yang menarik dari Iya, karena memang posisi PP itu bukan pengawas. Nah, bahkan nanti ketika PI pun kami hanya datang menikmati pembelajaran diferensiasi. Satu hal yang juga harus diketahui oleh CGP, PP sendiri itu belajar. Apa sih yang menginspirasi dari itu? Nah itu yang jadi catatan kami, dan memang sama-sama kita ayo seperti saya cerita kemarin ini, ada pasukan semut, saya bilang gitu, saya nggak betul ada pasukan semut di sekolahnya Bu Kiki, itu apa? Saya ceritakan seperti itu, terus kawan-kawan yang lain, oh iya kita bisa terapkan itu, ya ini ide Bu Kiki luar biasa, saya bilang gitu. Jadi memang hal yang sangat bagus. Nah jadi sebenarnya hal yang paling luar biasa dari proses belajar di PGP ini adalah bagaimana guru seperti tadi tuh saling berbagi, hanya skupnya kita berdua, kemudian akan menjadi lebih besar ketika ada wadahnya. Mungkin nanti di angkatan 7 bisa buat satu wadah seminar atau apa untuk berbagi praktik baik ya di narasumber tadi, di narasumber sendiri, iya kan? Ya, kalau hal yang kurang baik dari pendampingan tuh kira-kira yang harus saya perbaiki? sebenarnya ini tidak bisa juga ke ibunya sih ya. Saya merasa PI itu terlalu berdekatan waktunya, jadi Oke. kayaknya agak keteteran gitu ya. Dalam artian apa? Baru selesai PI kok PI lagi gitu. Maksudnya agak-agak mungkin kalau bisa di rentang waktunya. Tetapi ini kan juga bukan kebijakan dari ibu ya. Tapi boleh lah ya. saran Boleh, seperti itu ya. sangat boleh. Nah, boleh. Kemudian untuk dari ini sih, ya tetap seperti ini ya. Mendengarkan gitu, mengarahkan supaya kami menemukan jawaban kami sendiri. Kocin dong ya. Iya, menarik sekali Mbak Kikit, diskusi kita, bincang-bincang kita. Terima kasih banyak ya, kita akhiri kegiatan kita hari ini. Tetap semangat, tetap berusaha. Jika ada hal yang kira-kira ingin ditanyakan, feel free to ask. Terus satu hal yang saya sukai tadi, nulis lagi ya. Ya. Mulai lagi, tulis lagi. Kalau guru rajin, memang saya sendiri belajar dari PGP karena saya suka membaca. Kemudian keterampilan menulis saya kurang terasa. Ketika saya ikut di PGP ini, saya jadi senang nulis. Akhirnya kita terbiasa menganalisis sesuatu kan, nggak yang repot-repot. Dari apa yang terjadi di kelas kita, tadi Mbak Kiki udah lakukan catatan lapangan di kelas, itu sebenarnya bisa jadi best practice kita ataupun ketika di support dengan data, itu menjadi ketika kita ini dan untuk kenaikan. Ya kan? Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu, terima kasih mendampingi sampai sekarang. Tetap semangat pagi. Semangat lagi.